Ivana mengernyitkan keningnya ketika mendengarkan kata-kata kakak iparnya. Hatinya berkecamuk. Bagaimana mungkin Pak Randy yang selama ini dia kenal sebagai rekan bisnis memiliki perasaan lebih? Kak Mika ini ngomong apa sih, Kak? Nggak masuk akal kalau Pak Randy suka sama aku, saut Ivana, seraya mengibaskan tangannya. Lagi pula pria itu terlalu matang untukku, tambahnya pelan. Mika tertawa kecil. Ivana, apa kamu lupa usia kakak dan papa Zayan terpaut berapa tahun? Kakak kamu juga terlalu dewasa, tapi lihat sekarang, setelah menikah usia yang jauh itu tidak terlihat jauh di mata orang-orang. Itu artinya kakak kelihatan tambah tua ya, mengimbangi usia Kak Fadil. Ivana terkekeh, kamu ini yang benar itu, malah papa Zayan yang terlihat muda karena aura kakak, balas Mika sambil terkekeh. Obrolan keduanya terhenti saat Fadil mengejutkannya dengan suara ketukan di daun pintu kamar yang sudah terbuka sejengkal itu. Sayang, temani Zayan di kamar, aku mau ke ruang kerja, seru Fadil setelah membuka lebar daun pintu kamar. Iya mas, Mika segera beranjak melangkah pergi meninggalkan kamar Ivana. Sepeninggal Mika, Ivana duduk termenung di atas ranjang dengan posisi kakinya ditekuk, kedua lengannya berpangku di atas lutut, dagunya ditumpukan di atas lengannya. Pikirannya kembali melayang pada kejadian hari ini, yang mana Randy mengikutinya dan bahkan membeli tiket untuk film anak-anak yang mereka tonton bersama. Masa sih Pak Randy suka sama aku? Dia kan udah tua, bahkan mantan istrinya saja seperti seumuran dengan Mbak Monica, gumam gadis itu dalam hati. Namun dia kembali teringat dengan ucapan Alea saat berada di kantor. Istri Daryl itu mengatakan bahwa menikah dengan pria matang itu justru bagus, bisa mengayomi. Kenapa aku jadi memikirkan pria itu? Keluhnya dalam hati sambil memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir bayangan Randy yang semakin mengganggu ketenangannya. Beberapa hari berlalu. Pagi ini undangan pernikahan Dara dan Malik sudah dimulai disebar. 2 hari lagi pesta pernikahan itu akan digelar. Hari ini menjelang jam istirahat, Ivana dan Alea memutuskan pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kado pernikahan Dara dan Malik. Mereka berjalan menuju toko yang menjual tas branded. Rencananya Alea akan memberikan kado berupa tas mewah untuk Dara. Berbeda dengan Ivana, gadis itu menggigit bibir, kebingungan memenuhi pikirannya. Dia bingung ingin membeli kado apa untuk rekan kerjanya itu. Ingin membeli kado tas juga seperti Alea, tapi dia tak memiliki banyak uang. Ivana, kamu sudah memutuskan mau beli apa untuk Dara? Tanya Alea sambil memilah-milah tas yang terpajang. Aku masih bingung kak, gumam Ivana, matanya masih gelisah memandangi tas-tas mahal. Gimana kalau kamu beli lingerie? Saran Alea mencoba memberi saran. Apa? Reaksi Ivana spontan. Wajahnya terlihat terkejut. Yang benar kak, rasanya kurang pantas aku yang belum menikah memberi kado seperti itu. Ya kalau begitu kamu mau kasih kado apa? Coba kamu beli tas juga, nanti aku yang akan membayarnya. Saran Alea lagi mencoba memberi solusi. Ivana menggeleng menolak kebaikan yang ditawarkan oleh Alea sambil menghela nafas. Gadis itu akhirnya memutuskan, aku mau beli jam tangan saja kak. Tadi malam Ivana memang telah meminta uang sebesar 2 juta pada kakaknya, berniat untuk membeli hadiah yang berkesan namun terjangkau. Setelah membeli kado, Alea dan Ivana juga menyempatkan waktu untuk menyantap makan siang di salah satu restoran mewah yang ada di mall itu. Keduanya menikmati makan siang dengan santai sambil sesekali mengobrol ringan. Van, rasanya cepat sekali waktu berlalu. Dara baru saja menjadi asistenku, tapi 2 hari lagi dia akan menikah. Nanti tidak terasa kamu juga akan segera menyusul Dara menikah, tutur Alea seraya melepaskan senyum sayu. Selain bahagia, aku juga sedih melihat karyawanku menikah, karena umumnya wanita yang sudah menikah tidak lama lagi
pasti mereka akan resign, sama seperti Laura dulu. Mendengar itu, Ivana tidak bisa menyembunyikan raut keterkejutannya. Maksud kakak, Kak Dara akan resign setelah menikah? Ivana tak bisa membayangkan jika dirinya kelak nanti akan menggantikan posisi Dara. Iya, Dara pernah ngomong seperti itu denganku. Aleyah mengangguk. Katanya Malik hanya mengizinkan dia bekerja sampai kehamilan 6 bulan saja. Kamu juga kalau menikah pasti akan seperti itu juga. Apalagi jika nikahnya dengan Pak Randy, mungkin tidak perlu menunggu hamil menjelang pernikahan saja. Dia mungkin sudah menyuruhmu resign. Kata-kata Aleyah yang terakhir membuat Ivana langsung tersedak dengan cepat. Istri Darrell itu menyodorkan gelas air putih kepada Ivana, mencoba menenangkan batuk yang tiba-tiba datang. Pelan-pelan minumnya, Van. Kita tidak terburu-buru juga kok. Alea tersenyum menatap Ivana. Wanita itu tahu kenapa gadis yang duduk di seberangnya bisa sampai tersedak. Dengan cepat, istri Darrell itu menyodorkan gelas air putih kepada Ivana, mencoba menenangkan batuk yang tiba-tiba datang. Pelan-pelan minumnya, Van. Kita tidak terburu-buru juga kok. Alea tersenyum menatap Ivana. Wanita itu tahu kenapa gadis yang duduk di seberangnya bisa sampai tersedak. Sejak melihat story WhatsApp Siren, Alea dan Mikah memiliki pemikiran yang sama. Mereka yakin Pak Randy memiliki perasaan khusus pada Ivana, walau gadis itu sendiri belum menyadarinya. Kakak sih pakai sebut nama Pak Randy segala. Kak Mika juga sama seperti kakak, suka sekali meledek aku dengan pria itu. Gumam Ivana, bibirnya mengerucut kesal. Terus sebut nama siapa? Pak Sabil. Ya udah, nanti aku sebut nama Pak Sabil aja, ucap Alea menggoda. Ivana menggeleng sambil tertawa kecil. Ih kakak, Pak Sabil sama aja. Coba kalau berandai-andai itu pakai nama artis yang masih single. Kalau perlu aktor Korea sekalian. Ivana terkekeh. Sudah, nanti tersedak lagi kamu. Lebih baik kita lanjutkan makannya. Nanti karyawan lain pada cemburu sama kamu karena terlalu lama keluar kantor. Sesampainya di kantor, Ivana langsung berkutat pada laptopnya. Sejak Dara cuti kerja, pekerjaan gadis itu dihandle semua oleh Ivana, sehingga membuat adik Fadil itu sering pulang terlambat. Ivana sengaja mengabaikan 2 pesan yang terus berkedip di layar ponselnya. Dalam hati dia memutuskan akan membuka pesan tersebut setelah pekerjaannya selesai. Menurutnya, jika pesan yang dikirim itu penting, pasti orang tersebut akan langsung menelponnya. Tapi ini tidak. Itu artinya pesan itu tidak terlalu penting dan mendesak. Akhirnya setelah 2 jam menatap layar persegi panjang itu, Ivana menghela nafas lega ketika pekerjaannya rampung. Dia meregangkan tangan ke atas, menikmati setiap detail rasa lelah yang merambat di otot-ototnya, dan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi sambil menutup matanya sejenak. Setelah membuka matanya, Ivana teringat dengan pesan yang masuk ke ponselnya sekitar 2 jam yang lalu. Gadis itu kemudian membuka pesan itu. 2 buah pesan itu dikirim oleh 2 orang, yaitu dari Sabil dan Pak Randy. Pertama-tama Ivana membuka pesan yang dikirim oleh Sabil. Mbak Ivana lagi sibuk kerja ya? Saya cuma mau mengajak kamu ke acara pernikahan Mbak Dara dan Pak Malik lusa nanti. Mau nggak berangkat bareng? Ivana mengerutkan kening setelah membaca pesan itu. Kemudian Ivana membuka pesan dari Pak Randy. Assalamualaikum Ivana, nanti ke acara resepsi pernikahan Dara dan Malik, kamu pergi dengan siapa? Saya mau mengajak kamu bareng ke sana. Ini bos dan asistennya kok sama ya? Kalau memang merasa nggak ada teman, kenapa mereka tidak berangkat berdua saja? Gumam gadis itu dalam hati. Ivana kemudian mengetik pesan balasan untuk Randy dan Sabil. Pesan balasan itu isinya sama. Ivana hanya copy paste saja, karena pesan yang dikirim oleh Sabil dan Randy isinya juga intinya sama. Maaf Pak, rencananya saya berangkat bareng kakak saya dan istrinya. Sore hari
sore hari Fadil mengetuk kamar adiknya. Ivana yang sedang membungkus kado di atas ranjang terpaksa beringsut turun dari pembaringan untuk membuka pintu. "Ada apa, Kak?" tanya Ivana setelah pintu kamar dibuka. "Ivana, Mama Zayan sedang sakit demam. Kami tidak bisa pergi ke acara resepsi malam ini. Kamu berangkat ikut Alea saja ya." Fadil mengkhawatirkan adiknya berangkat seorang diri, sedangkan dia tidak bisa berangkat ke sana karena harus menjaga putra dan istrinya. Enggak Kak, aku berangkat sendiri aja," tolak Ivana. Dia merasa sungkan berada satu mobil dengan suami Alea. "Ya sudah, kalau begitu nanti kamu berangkat diantar oleh sopir. Tapi saat di sana kamu langsung bergabung dengan Alea ya?" "Iya Kak," Ivana mengangguk patuh. Langit jingga perlahan memudar digantikan oleh kegelapan yang merayap di Mansion Anderson. Alea sibuk mengatur agar anak-anaknya diasuh oleh baby sister masing-masing karena wanita itu ingin merias wajahnya agar bisa tampil sempurna saat menghadiri acara resepsi pernikahan Dara dan Malik malam ini. Di dalam kamar, Alea sedang berdiri di depan cermin mengenakan gaun malam berwarna plum yang elegan. Wanita itu tampak anggun dengan rambut yang diikat setengah ke atas memperlihatkan leher jenjangnya sehingga menambah keanggunannya. Sementara itu, Darrell baru saja selesai mengenakan setelan jas yang warnanya senada dengan gaun malam Alea. Pria itu berdiri di samping istrinya menghadap ke cermin sambil mengenakan dasi kupu-kupu. Sesekali dia melirik ke arah Alea, matanya berbinar mengagumi kecantikan istrinya. Setelah selesai memasang dasi, Darrell diminta oleh istrinya untuk memilih kalung yang cocok dikenakan malam ini, menyesuaikan dengan model gaun malam yang dipakainya. Dengan gerakan perlahan, Darrell membantu Alea mengaitkan kalung berlian yang indah di leher jenjang istrinya. "Kamu tampak menawan malam ini sayang," bisiknya halus, penuh kekaguman. Kemudian pria itu melabuhkan sebuah kecupan sayang di pipi kanan istrinya. Alea tersenyum hangat, matanya menangkap sosok Darrell melalui pantulan cermin. "Terima kasih, kamu juga Mas, ketampananmu tak berkurang sedikit pun meski usiamu terus bertambah," saut wanita itu. Suara lembutnya menyelinap dalam semilir udara malam yang lembut. Mereka keluar dari kamar. Darrell menggenggam erat tangan istrinya. Langkah mereka serasi menuju lift. Di depan teras mansion, sebuah mobil mewah sudah setia menunggu, siap membawa mereka ke tempat acara pernikahan Dara yang diadakan di sebuah gedung. Perjalanan menuju ke lokasi acara diisi dengan obrolan ringan dan tawarnya pasangan suami istri itu. Setiap kata dan tawa menjadi penanda kebersamaan yang terasa semakin berharga di tengah kesibukan mereka masing-masing. Tiba-tiba notifikasi pesan masuk memecah kehangatan suasana. Darrell segera meraih ponselnya dari saku celana. Pesan itu berasal dari sahabat sekaligus asistennya. "Darrell, aku dan Mika tak bisa hadir ke acara Malik dan Dara. Istriku tiba-tiba demam tinggi sejak tadi sore. Ivana berangkat seorang diri diantar oleh sopir. Tadi aku sudah berpesan padanya untuk bergabung dengan istrimu jika sudah sampai di lokasi acara." "Iya," balas Darrell singkat. Lalu bangsel itu kembali dimasukkan ke dalam saku celananya. "Siapa yang kirim pesan, Mas?" Alea bertanya, rasa ingin tahu terpancar di matanya. Darrell kemudian memberitahukan pesan Fadil tersebut pada istrinya. Sampai di lokasi acara, mereka disambut dengan pesta yang meriah dan dekorasi yang indah. Alea dan Darrell berjalan bersama memasuki ruangan. Tangan wanita itu merangkul lengan kiri suaminya. Matanya mengedar mencari sosok Ivana di antara kerumunan orang. Sementara itu di tempat yang sama, Randy yang datang seorang diri juga terlihat mencari keberadaan Ivana. Sebuah senyuman lebar langsung terbit di wajahnya saat matanya menemukan Ivana berdiri seperti orang yang sedang kebingungan, memandang ke kanan dan kiri seperti mencari seseorang. Randy segera mendekati Ivana dengan senyum yang menghiasi wajahnya, berdiri tepat di samping gadis itu. "Ivana," sapanya lembut. Gadis itu menoleh balas tersenyum. "Pak Randy,"
Dia menyapa balik. Dengan rasa penasaran, Randy bertanya dengan nada khawatir, "Kamu kenapa sendirian? Di mana kakak kamu?" Ingatan pria itu kembali pada 2 hari yang lalu saat Ivana menolak ajakannya pergi bareng ke tempat ini. Alasan penolakan itu karena gadis itu ingin pergi bersama kakaknya. Namun hari ini, Randy tidak melihat keberadaan Fadil di tempat ini. Dengan ekspresi sedih, Ivana menjawab, "Kakak ipar saya sedang sakit, Pak. Makanya dia dan istrinya tidak bisa datang ke tempat ini." "Kamu kenapa nggak bilang kalau pergi sendirian? Bukankah kamu tahu waktu itu saya mengajak pergi bareng ke tempat ini? Saya hanya tidak ingin merepotkan Bapak saja." Ivana menjawab pelan, "Lagi pula saya pikir Bapak akan datang dengan Pak Sabil." Randy mengangguk. "Iya, awalnya memang seperti itu, tapi ibunya Sabil mendadak masuk rumah sakit, jadi dia tidak bisa datang ke sini," saut Randy. Lalu dia menawarkan, "Ivana tidak apa-apa kan kalau saya menemani kamu? Kebetulan saya juga sendiri. Rasanya canggung kalau tidak ada teman ngobrol." Iya Pak," saut Ivana dengan sedikit ragu. Gadis itu merasakan hal yang sama. Mereka canggung berada di tempat ini sendiri, apalagi hingga saat ini dia belum melihat keberadaan Alea. Fanny, teman kantornya yang bekerja sebagai resepsionis, juga belum terlihat. Saat masuk ke tempat ini, yang Ivana lihat hanya keberadaan Monica saja dengan seorang wanita. "Ivana, ayo kita ambil makanan mumpung masih ada meja yang kosong," ajak Randy. Ivana mengangguk, raut mukanya masih memperlihatkan kegelisahan. Mereka berdua kemudian berjalan menuju meja prasmanan, lalu ikut mengantri mengambil makanan di sana. Randy menatap Ivana mengambil makanan. Pria itu mengikuti, mengambil makanan yang sama seperti Ivana. Keduanya kemudian melangkah ke sebuah meja kosong yang letaknya sedikit di depan. Sambil menyantap hidangan, Ivana kembali mengedarkan pandangan, mencoba mencari keberadaan Alea, tapi istri Darrell itu belum juga terlihat di pelupuk matanya. "Kamu mencari siapa, Van?" tanya Randy sambil memiringkan kepalanya menatap Ivana penuh keheranan. "Saya mencari Kak Alea. Kak Fadil berpesan agar saya bergabung dengan Kak Alea. Khawatir Kak Alea juga mencari saya," jawab Ivana. Suaranya bergetar lirih, mencerminkan kekhawatiran yang dialaminya. "Ivana, lebih baik kamu makan dulu. Ya, setelah itu baru lanjut mencari Bu Alea," usul Randy. Gadis itu mengangguk pelan dan mulai menikmati hidangan di hadapannya. "Van, saya pikir kamu menolak diajak ke sini karena ingin pergi dengan pasangan kamu, tapi ternyata kamu pergi sendirian." Randy sengaja menyinggung soal pasangan. Pria itu hanya ingin tahu apakah Ivana sudah memiliki kekasih atau masih jomblo. Ivana tersenyum tipis. "Saya kesini diantar sopir, Pak. Kak Fadil melarang saya mengemudikan mobil sendirian malam-malam," jawabnya, lalu kembali menyuap makanannya. Jawaban yang diberikan oleh Ivana tidak memuaskan Randy, sehingga membuat pria itu kembali bertanya, "Kenapa kamu tidak pergi dengan pasangan?" Ivana menelan ludah dengan sedikit kasar. Saya tidak memiliki pasangan, Pak," jawabnya sembari tersenyum pahit. Randy mengulum senyum, menyembunyikan senyum kemenangan. Dalam hati pria itu bersorak girang karena jawaban Ivana sesuai dengan harapannya. "Ivana," suara Alea mengalihkan pandangan kedua orang itu. Ada perasaan lega di hati Alea karena sudah menemukan Ivana. Alea dan Darrell duduk bersisian di meja makan. Mereka meletakkan piring dengan senyuman, bergabung dalam kehangatan di meja makan yang sama dengan Randy dan Ivana. Sedangkan Randy dengan tubuh sedikit membungkuk menyapa kedua rekan bisnisnya itu. "Van, aku nyari kamu terus, ternyata kamu ada di sini sama Pak Randy," ucap Alea lega setelah duduk di kursi samping Ivana. "Kamu datang bareng Pak Randy ya?" Ivana menggeleng lalu berkata, "Enggak Kak, aku kesini diantar oleh sopir. Kami nggak sengaja ketemu di sini," saut Ivana.
padahal kenyataannya Randy lah yang berusaha mencarinya di tempat ini, bukan tanpa sengaja bertemu. Setelah menyelesaikan makannya, Randy pamit sebentar ingin pergi ke toilet. Monica yang baru saja keluar dari toilet perempuan melihat Randy memasuki ruang toilet khusus laki-laki. Wanita itu mengurungkan niatnya untuk kembali ke mejanya. Dia memutuskan ingin menunggu Randy keluar dari toilet itu. Saat melihat sosok yang ditunggunya muncul kembali, Monica berjalan cepat ke arah pria itu dan menyapa, "Mas Randy," panggilnya dengan penuh semangat. Randy menoleh saat mendengar seorang memanggil namanya. Mencari-cari sumber suara tersebut, pria itu mengernyitkan kening sesaat, lalu menghela nafas panjang. Wajahnya langsung berubah, dingin saat melihat Monica mendekat ke arahnya. Randy tak suka Monica mendekatinya, bukan karena sekarang wajah wanita itu rusak, tapi pria itu tidak ingin orang-orang akan beranggapan bahwa dia dan Monica menjalin sebuah hubungan seperti yang diberitakan oleh beberapa stasiun televisi waktu itu. "Mas Randy, dengan siapa kesini?" tanya Monica penasaran. "Sendiri," jawab Randy seadanya. Suaranya datar, matanya menghindari kontak langsung dengan wanita itu. Dia buru-buru menambahkan, "Maaf, saya harus kembali," lalu segera melangkah meninggalkan Monica seorang diri. Monica tak menyerah, dia terus saja mengikuti langkah Randy. Namun saat Randy ingin mencapai mejanya, tiba-tiba Monica menghentikan langkahnya karena matanya menangkap sosok Darrell dan Alea sedang duduk mengobrol dengan Ivana di meja yang akan dituju Randy. Dengan berat hati, dia memilih untuk mundur dan kembali ke meja di mana Winda sudah menantinya dengan sabar. Tiba-tiba Fanny, resepsionis di kantor Alea, muncul dengan wajah ceria, senyumnya melebar saat dia menyapa Alea dan rombongannya dengan penuh hormat. Kemudian pandangannya tertuju pada Ivana, menepuk pelan pundak gadis itu. "Van, yuk ikut aku ke depan. Kita coba menangkap buket bunga pengantin," ajak Fanny penuh harap. Tangannya memegang tangan Ivana, bersiap ingin menuntun temannya. "Enggak, Van, kamu saja," tolak Ivana, mencoba melepaskan genggaman tangan Fanny. "Ivana, kita kan sama-sama masih gadis, masih single, ayolah, ini hanya seru-seruan aja," bujuk Fanny lagi. "Kamu saja, Van, aku nggak terlalu suka dengan acara semacam itu," tolak Ivana lagi. "Tapi aku malu kalau sendirian, Van," desak Fanny, matanya memohon. "Ivana, kenapa kamu tidak mencoba saja? Itu hanya untuk seru-seruan saja," tambah Alea menyokong Fanny. Dengan berat hati, Ivana beranjak dari tempat duduknya. Dia bangkit perlahan. Tangan Fanny segera menggenggam erat tangannya dan menariknya ke tengah kerumunan orang yang telah berkumpul menunggu buket bunga dilemparkan. Randy dari tadi terus memperhatikan setiap gerak Ivana, tak sadar bahwa Alea sedang memperhatikan dirinya.